warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nita Lesmara, guru SDN 01 Pasar Palembayan. Untuk hari ini, kita akan mempelajari tentang sistem pencernaan pada manusia. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, melalui gambar sederhana organ pencernaan manusia, siswa mampu menyebutkan proses pencernaan pada manusia. Yang kedua, mengidentifikasi organ penyusun sistem pencernaan manusia. Yang ketiga, siswa mampu menyebutkan gangguan pada alat pencernaan makanan yang berhubungan dengan makanan. Sistem pencernaan merupakan kumpulan organ pencernaan yang berfungsi untuk mencerna makanan menjadi senyawa-senyawa yang dibutuhkan oleh tubuh. Berikut urutan proses pencernaan pada manusia. Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Aku sedang memakan buah stroberi yang segar ini. Teman-teman, menurut kalian, apa yang akan terjadi pada stroberi ini ketika aku makan? Apakah menghilang atau hancur? Bagaimana kalau kita cari tahu? Ayo! Semua makanan yang kita makan akan pergi menuju sistem pencernaan. Sistem pencernaan ini terdiri dari beberapa organ pencernaan, yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Saat stroberi ini masuk ke dalam mulut, mereka akan dikunyah oleh gigi dan bercampur dengan air liur agar mudah untuk ditelan. Selanjutnya, makanan akan meluncur turun melewati kerongkongan untuk menuju ke lambung. Kerongkongan adalah sebuah saluran panjang seperti sedotan yang menghubungkan mulut dengan lambung. Akhirnya, sampailah stroberi tadi di lambung. Di sana, stroberi akan dihancurkan oleh gerakan dinding lambung dan juga cairan lambung. Tahukah kalian, cairan lambung bersifat sangat asam, saking asamnya, setiap benda yang masuk ke dalam lambung akan mulai hancur. Selanjutnya, makanan akan menuju usus halus. Di usus ini, nutrisi makanan seperti vitamin akan diserap dan diedarkan ke seluruh tubuh kita. Nutrisi inilah yang membuat kita sehat dan berenergi. Makanan yang telah hilang nutrisinya ini disebut dengan ampas makanan. Ampas makanan kemudian akan masuk menuju usus besar. Di usus besar, air yang dimiliki ampas akan diserap sehingga menjadi lebih padat. Ampas-ampas ini kemudian masuk ke dalam rektum. Rektum adalah ujung dari usus besar. Mereka berfungsi sebagai tempat pemberhentian sementara sebelum ampas dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Ampas yang keluar melalui anus inilah yang kita sebut dengan kotoran atau pup. Disinilah sebenarnya makanan kita berakhir. Mari kita ingat lagi. Jadi, makanan yang kita makan akan masuk pertama kali ke dalam mulut, yang selanjutnya melewati kerongkongan untuk menuju ke lambung. Dari lambung, makanan akan menuju usus halus, usus besar, dan berhenti sementara di rektum, sebelum akhirnya dikeluarkan dari tubuh kita melalui anus. Nah, itulah teman-teman yang terjadi pada makanan yang kita makan. Senang sekali belajar tentang pencernaan manusia bersama kalian. Sampai jumpa lagi. Pilih makanan yang bernutrisi. Makan makanan yang bernutrisi merupakan salah satu cara utama yang harus dilakukan untuk menjaga kesehatan organ pencernaan. Makanan yang bantu melancarkan pencernaan adalah makanan tinggi serat dan rendah lemak. Sementara itu, makanan rendah lemak dapat menurunkan asam lambung sekaligus baik untuk jantung dan kesehatan tubuh. Kedua, penuhi kebutuhan buah dan sayur. Buah dan sayur penting dikonsumsi setiap hari untuk melancarkan sistem pencernaan dan membantu menyediakan enzim untuk saluran pencernaan. Enzim ini akan diproduksi secara alami, yakni di dalam lambung, pankreas, dan juga dalam usus kecil. Enzim berfungsi untuk membantu memecah molekul makanan menjadi partikel yang lebih kecil agar mudah diserap oleh tubuh.
Rutin mengonsumsi buah dan sayur juga dapat mencegah terjadinya gangguan sembelit pada saluran cerna. Ketiga, perbanyak konsumsi air. Cairan yang didapatkan dari air yang kita minum berguna untuk memenuhi kebutuhan cairan dalam tubuh. Karena itu, kita tidak boleh lupa untuk memenuhi kebutuhan cairan dengan rutin minum air, teman-teman. Air membuat pencernaan berfungsi dengan baik. Feses yang dikeluarkan pun akan menjadi lebih lunak sehingga tidak akan mengalami sembelit. Keempat, konsumsi makanan dan minuman dengan probiotik. Dilansir dari Life Science, probiotik adalah mikroorganisme hidup atau bakteri baik yang ditemukan di dalam makanan dan suplemen. Menurut ahli dari Academy of Nutrition and Dietetics, probiotik yang dikonsumsi dengan jumlah cukup dapat memulihkan mikrobioma usus. Mikrobioma usus memengaruhi penyerapan nutrisi, metabolisme, kekebalan, kesehatan mental, bahkan kualitas tidur manusia. Makanan dan minuman dengan probiotik bisa ditemukan dari yogurt, kol, kimchi, sup kedelai, kombucha. Berikut merupakan beberapa gangguan pada organ pencernaan manusia.